podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Halo semua, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kita mau bahas Presiden minta kasus bullying gak ditutupi. Belum lama kasus dugaan bullying anak artis jadi sorotan ya. Kini udah viral lagi video seorang siswa SMP di Balikpapan, Kalimantan Timur yang jadi korban perundungan 6 temannya. Usai viral di media sosial sih, kasusnya dibawa ke PPA Polresta Balikpapan. Kabarnya ke-6 pelaku dimintai keterangan. Belum habis di situ, ada juga nih kasus bullying yang menimpa 2 remaja perempuan di Batam, Kepulauan Riau. Lagi-lagi, kasus ini viral dan mendapatkan ratusan komen dari warganet. Kasus ini ditangani pihak kepolisian melalui Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Trinuryanto. Dia membenarkan kasus tersebut. Dia mengatakan totalnya ada 4 pelaku yang terlibat dan sudah diamankan. Itu baru segelintir kasus bullying yang kebetulan viral dan mendapatkan sejumlah keprihatinan dari warganet plus 62. Kasus bullying atau perundungan memang jadi perbincangan ramai belakangan ini. Sampai Presiden Joko Widodo mewanti-wanti agar sekolah tidak menutup-nutupi kasusnya. Kita mau bahas, masihkah ada kasus perundungan yang ditutup-tutupi? Tepatkah memviralkannya dan bagaimana mestinya kasus bullying dibuka tanpa berdampak negatif? Kita bahas setelah komen netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama @nurxx. Enteng banget orang ngebully, ya Allah. Padahal itu taruhannya gak cuma fisik, tapi mental juga kena. Kawal sampai korban mendapatkan keadilan. @ratxx. Kok makin banyak sih kasus begini? Udah kayak di drama-drama aja. Kok bisa guru gak tahu? Di lingkungan sekolah lagi. @bioxx. Tiap buka Twitter ada aja kasus bullying. @bloxx. Udah semingguan ini kasus bullying udah marak di mana-mana. Kayak gini harusnya ditindaklanjuti oleh aparat. @walxx. Bullying memang sudah ada sejak dulu, tapi herannya semakin kesini kok semakin ekstrim ya kasus bullyingnya. @genxx. Kasus bullying ada di mana-mana dan mungkin saat ini juga sedang terjadi. Yang membedakan bukan kapan dibulinya aja, tapi kapan bisa kebongkarnya. Yang terakhir @cikxx. Kasus bullying ini makin sering aja terjadi ya, terutama di lingkungan sekolah. Mana kadang pihak sekolah nganggep ini cuma sebatas candaan antar teman. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Meski kasus perundungan tak semestinya ditutup-tutupi, namun Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI, Jasra Putra, mengingatkan bahwa identitas pelaku bullying perlu dilindungi jika masih bersekolah atau di bawah umur. Selain itu, jika ada video kekerasan di media sosial, maka dampaknya bisa berpotensi ditiru anak lainnya. Pasal 18 itu ancaman pidananya 5 tahun. Bagi orang yang mengumumkan identitas anak, gitu ya. Misalnya wajah pelaku, wajah korban, wajah saksi, gitu ya. Kemudian termasuk juga orang tuanya, gitu ya, baik pelaku maupun korban, gitu ya. Maka untuk memastikan agar identitas ini tidak terekspos secara luas, kita sudah bersurat ke Kominfo untuk men-take down video yang viral itu. Karena kita melihat video itu adalah video kekerasan. Satu, kemudian kedua, tentu kita khawatir ya terkait masa depan anak, baik anak korban maupun anak pelaku dan anak saksi. Dan kita khawatir juga anak-anak lain terinspirasi melakukan kekerasan yang sama. Okay? Jadi di dalam Undang-Undang Susila Pidana Anak kita memang memprotek itu. Karena bagaimanapun juga dia masih usia anak, punya masa depan, punya kesempatan untuk diperbaiki. Dan tentu semua pihak dalam proses ini kita minta pertanggungjawabannya, gitu, baik orang tua, kemudian para aparat hukum, gitu ya, para
medsos, psikolog dan semua profesi untuk melihat secara utuh. Karena kita belajar dengan kasus Agin Jakarta, yang dimana semua pejabat publik marah dan seterusnya, tapi dalam proses persidangan kan terkoreksi semua apa yang jadi amarah di awal itu. Jadi kita sangat hati-hati menangani kasus ini, gitu ya. Bahwa prinsipnya bagi KPHI kekerasan tidak dibolehkan siapapun itu, termasuk juga anak. Kemudian yang kedua, tentu semua pihak harus bergerak secara bersama dan memastikan semua instrumen di dalam undang-undang perlindungan anak itu ada 16 hak anak korban, anak pelaku, gitu ya, dan anak saksi dipastikan dalam pengawasan kita itu tertangani secara baik, ya, baik hak atas pendidikan, didampingi oleh kuasa hukum, didampingi oleh orang tua, hak atas pendidikan, dan termasuk juga soal identitas tadi, gitu, yang tentu ini menjadi concern kita, ya, karena jejak digital itu nanti akan menghambat mereka ke depan, gitu ya, dan termasuk juga apakah bekerja dan seterusnya. Ketua Umum Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Unifa Rosyidi meminta Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Kemendikbudristek dapat membuat mekanisme agar sekolah lebih terbuka dan tak menutupi kasus perundungan atau bullying. Setali Tiga Uang, Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo Sitepu menilai kasus bullying tidak boleh ditutup-tutupi. Tapi tepatkah dengan cara memviralkannya dan bagaimana mestinya kasus bullying dibuka tanpa berdampak negatif? Kita tanyakan lebih lanjut kepada Ketua Yayasan Cahaya Guru Henny Supolo Sitepu. Bu, ini kan kalau kita lihat, kita search aja gitu ya Bu, soal bullying ini kan ada banyak banget kasusnya belakangan ya Bu ya. Nah, dan ini juga kasus-kasusnya banyak viral juga, sampai kemarin Presiden Jokowi sendiri ngomong kalau dia tuh meminta supaya kasus bullying ini jangan ditutup-tutupi Bu. Gimana sih mungkin Ibu melihat tren kasus bullying di Indonesia? Begini, bully itu merupakan masalah semua. Jadi tidak ada satu pihak pun yang sebetulnya lolos dari penyebab atau kesalahan kalau kita melihat ada bully di sekitar kita. Kalau mengacu pada pikiran dari Ki Hajar Dewantoro, beliau kan mengatakan ada 3 pusat pendidikan ya, alam keluarga, alam perguruan, alam pergerakan. Lalu Prof. Dilaar itu menambah sebagai peran dari negara dan peran globalisasi. Jadi ada 5. Dan itu harus dilihat satu persatu. Dasarnya bully itu apa sih? Kan seadanya suatu kekerasan dengan relasi kuasa. Lalu ada pengutamaan, jelas ada diskriminasi di sana. Jelas tidak demokratis dan jelas tidak berkeadilan. Nah, bagaimana keluarga, perguruan, lalu alam pergerakan anak-anak kita itu, dan kemudian negara juga memberi contoh, itu juga sangat berkaitan dengan apa yang ada. Jadi kalau kita mendengar bully, kita nggak bisa hanya melihat menengok ke arah murid-murid atau ke arah guru dan murid, nggak bisa. Seberapa banyak contoh di sekitar kita telah menguatkan kita atau justru melemahkan. Dan seberapa banyak di sekitar kita itu relasi kuasa itu dilakukan dengan sangat keras gitu, sehingga tertangkap dan bisa jadi justru menjadi contoh yang negatif untuk murid-murid kita semua. Bu, tapi kalau misalnya fenomena ditutup-tutupi gitu kasusnya, itu masih terjadi nggak sih Bu? Dan biasanya apa sih Bu yang jadi alasan sekolah ini menutup-nutupi kasus bullying atau perundungan itu? Sebetulnya kalau menutup itu kemungkinannya dari berbagai hal ya. Kalau kita bicara tentang 5 pusat tadi, bisa karena sekolahnya, bisa karena rumahnya, bisa karena hal-hal yang lain dari masyarakat. Tapi satu hal yang pasti, seluruh kekerasan itu tidak mungkin bisa dibenahi bila mana tidak didahului dengan pengakuan. Semua itu kan harus diakui dulu kan. Baru setelah diakui maka bisa dilihat satu persatu. Bu, tapi kalau misalnya kasus bully atau perundungan ditutup-tutupi gitu ya Bu ya, dan tidak diselesaikan, itu dampaknya akan seperti apa Bu? Dampaknya untuk yang melakukan dia tidak tahu kesalahannya dan tidak belajar dari kesalahannya. Untuk korban akan menjadi satu trauma yang bisa membekas seumur hidupnya.
Dua-duanya jelek. Dua-duanya memperlihatkan bahwa masa depan tidak terlalu baik untuk kedua pihak. Karena untuk yang pembuli, gitu, yang penguasa ini tidak pernah belajar karena nggak pernah ada yang ngasih tahu bahwa itu salah, nggak kemudian tidak menerima konsekuensi dari kesalahannya. Gitu. Sedangkan yang menjadi korban juga tidak melihat bagaimana semua ini diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya. Karena sebetulnya yang kita pegang di sini adalah kemanusiaan. Bu, ini kan kalau misalnya kita melihat tren mungkin di media sosial, ini kan banyak ya Bu ya video-video perundungan yang akhirnya viral, dan meskipun ujung-ujungnya kasus yang viral-viral ini akhirnya ditangani juga misalnya sama kepolisian Bu. Tapi kalau melihat yang viral gini aksinya, apakah ini sesuai Bu niat agar kasus bullying ini tidak ditutupi, dan ketika ini terbuka gitu Bu kasusnya, videonya viral, ada dampak negatifnya nggak sih Bu sebenarnya? Sebetulnya ya semua yang kita lihat itu bisa merasuk ya, dan ini sangat penting untuk dibicarakan. Jadi sangat penting apapun yang diviralkan, kekerasan apapun itu harus dibicarakan kalau sudah dilihat. Karena memang itulah apa yang tadi saya sebut sebagai contoh-contoh itu bisa dilihat sebagai contoh, dan ini berawal dari negara kembali lagi gitu. Jadi saya selalu khawatir kalau kekerasan itu diviralkan ya, itu hanya akan membuahkan kekerasan lainnya gitu. Jadi harus ada yang berani menyetop itu dan tidak mengedarkan kembali. Bahwa kemudian membutuhkan itu sebagai bukti untuk suatu kekerasan terjadi, ya bawa saja sebagai bukti pada lembaga-lembaga yang memang berkaitan gitu. Memang ada juga pendapat bahwa kalau nggak diviralkan nggak mendapat perhatian. Bisa iya, bisa tidak. Tapi setidak-tidaknya wajah itu harus ditutup. Lalu kalau ada perbuatan yang sadis itu sebaiknya dikaburkan. Karena kita nggak perlu menonton kesadisannya. Kita cukup untuk mendengarkan deskripsinya saja. Deskripsi dari kekejaman itu saja sudah membuat perasaan kita bukan hanya tidak nyaman, tapi ngilu. Apalagi melihatnya, membayangkan bahwa ada martabat manusia yang dijatuhkan, dan ada manusia lain yang menggunakan kekuasaan gitu ya, untuk menjatuhkan martabat manusia lain gitu. Artinya ini kalau misalnya diviralkan gitu ya Bu ya, itu berarti bisa dijadikan contoh sama orang lain untuk melakukan mungkin hal serupa gitu ya Bu. Berarti ini perlu dikendalikan gitu. Saya melihat begini, kalau kita terbiasa untuk melihat kekejaman demi kekejaman, maka kepekaan kita itu menjadi berkurang, bukan? Ya. Nah itu yang saya khawatirkan. Dan untuk apa? Gitu, untuk apa? Kita cukup mengetahui kasusnya tanpa perlu melihat, apalagi melihat bagaimana cara kekejaman itu dilakukan. Gitu. Itu menurut saya sama sekali tidak ada positifnya. Bu, berarti di tengah penyebaran bebasnya gitu ya Bu ya, konten-konten yang mengandung kekerasan, bullying yang di media sosial gitu. Artinya sebenarnya gimana Bu, kasus bullying ini harusnya diselesaikan atau ditangani gitu? Saya rasa nomor satu, semua perlu paham apa sih yang disebut bully itu, dan perlu paham di mana peran masing-masing. Kembali lagi tadi ya, alam keluarga, alam perguruan, alam pergerakan, negara, lalu juga bagaimana globalisasi ini mendorong pada itu. Itu semua perlu jelas. Gitu. Dan perlu jelas apa sih namanya relasi kuasa itu, dan bagaimana sih diskriminasi terjadi, bagaimana hal-hal yang tidak berkeadilan terjadi dalam keseharian. Gitu. Itu perlu jelas karena tipe-tipe bully itu berbeda. Dan kita bisa lihat ya, bahkan setelah kita dewasa pun, bagaimana atasan membuli bawahan, nanti kelompok tertentu membuli kelompok lain. Itu berlaku dan terjadi di sekitar kita. Nah, pada saat orang-orang dewasa melakukan itu dan kita menuntut anak-anak untuk tidak melakukannya, maka sebetulnya ini juga nggak adil. Contoh itu sangat penting. Sangat penting. Berbagai kekerasan itu juga dilakukan oleh orang dewasa, bukan? Bagaimana peran kita? Bagaimana kita ikut mengambil tanggung jawab dengan adanya kekerasan yang dilakukan oleh anak-anak kita, itu penting. Oh, terima kasih ya Bu ya. Oke, sampai ketemu. Thank you.
Arab Saudi secara resmi mengajukan dirinya menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Pengumuman pencalonan Saudi dilakukan setelah Badan Sepak Bola Dunia FIFA mengumumkan negara gurun itu menjadi satu-satunya kandidat tuan rumah Piala Dunia 2034. Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAF pun mengeluarkan slogan tumbuh bersama. Kepala Unit Penawaran SAF, Hamad Albawi mengatakan kampanye ini dikeluarkan sebagai bentuk dukungan dan harapan 32 juta orang di Saudi. Hamad Albawi mengatakan pihaknya sudah mengajukan penawaran terbaik pada FIFA. Demi menunjukkan keseriusannya, Saudi juga serius melakukan reformasi lewat kepemimpinan putra mahkota Mohammed bin Salman. Salah satunya dengan banyak berinvestasi di bidang olahraga. Usaha penghijauan membawa Madrid, Spanyol jadi kota paling ramah pohon di dunia versi Organisasi Pangan dan Pertanian FAO. Madrid dianggap kota yang lebih baik dari kota-kota lainnya di dunia selama 5 tahun berturut-turut. Madrid dianggap memenuhi 5 komitmen penghijauan, yaitu sepanjang 2019 hingga 2023, sebanyak 210.000 pohon baru ditanam. Pemerintahnya bahkan berkomitmen menanam 500 pohon lagi. Penanaman dilakukan di seluruh penjuru Madrid. Pemerintah Madrid juga berusaha menghadirkan taman-taman besar di wilayahnya. Member boyband asal Korea Selatan, Jungkook BTS, masuk jajaran 100 artis K-pop teratas di Billboard. Melansir Yonhap, daftar Billboard K-pop artis 100 lainnya adalah Stray Kids, 50-50, New Jeans, Tomorrow X Together, Seventeen, 80s, ENHYPEN, Twice, BTS, Blackpink, LE SSERAFIM, aespa, NCT 127, NCT Dream, G-Idol, dan ITZY. Sebelum menjalani wajib militer, Jungkook berhasil merajai tangga lagu Billboard dengan lagu Seven, 3D, dan Standing Next to You. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Presiden Joko Widodo meminta sekolah menjadi tempat aman bagi anak-anak mengemban ilmu, sehingga segala kebutuhan mereka termasuk perlindungan dari kekerasan atau bullying harus diberikan. Namun sayangnya, Jokowi juga melihat masih adanya kasus bullying yang ditutup-tutupi demi menjaga nama baik sekolah. Jelasnya kita simak penuturan selengkapnya dari Presiden Joko Widodo. Pada Bapak Ibu Guru yang terus membekali para siswa dengan beragam ilmu pengetahuan dan juga budi pekerti. Karena lingkungan sekolah yang aman, lingkungan sekolah yang nyaman amat sangat penting untuk mencetak siswa-siswa unggul. Sekali lagi, amat sangat penting. Karena saya betul-betul sangat khawatir akhir-akhir ini terjadinya kasus bullying, terjadinya kasus perundungan, kasus kekerasan, kasus pelecehan, yang bahkan ada yang memakan korban jiwa. Ini tidak boleh jadi lagi, biarkan berlarut, dan sekolah harus menjadi safe house, harus menjadi rumah yang aman bagi siswa-siswa kita. Untuk belajar, untuk bertanya, untuk berkreasi, untuk bermain, untuk bersosialisasi. Jangan sampai ada siswa yang ketakutan di sekolah. Jangan sampai ada siswa yang tertekan di sekolah dan tidak betah di sekolah. Dan saya menaruh harapan besar pada Bapak Ibu Guru untuk menjadi ujung tombak menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, menciptakan lingkungan sekolah yang aman bagi anak-anak kita. Utamakan pencegahan, utamakan hak-hak anak-anak kita, utamanya para korban. Jangan sampai kasus bullying ditutup-tutupi, tapi diselesaikan. Biasanya kasus bullying ini ditutup-tutupi untuk melindungi nama baik sekolah. Saya kira yang baik adalah menyelesaikan dan memperbaiki. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Nusa Tenggara Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperbanyak kegiatan operasi pasar untuk menekan kenaikan harga bahan pokok dan mengendalikan inflasi. Operasi pasar murah diperbanyak menjelang bulan Ramadan dan Hari Raya Nyepi 11 Maret mendatang. Penjabat Gubernur NTB, Lalu Gita Aryadi mengatakan, operasi pasar dilakukan di sejumlah pasar tradisional dan kantor instansi pemerintah daerah agar masyarakat tidak menumpuk di satu lokasi. Kata Gita, NTB juga sudah memiliki peraturan gubernur untuk membatasi gabah keluar dari NTB untuk menjaga stok daerah. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik BPS NTB, pada Februari lalu terjadi inflasi tahunan di NTB sebesar 3,00%.
Komoditas yang dominan memberikan sumbangan inflasi antara lain beras, tomat, rokok kretek, cabai merah, hingga telur. Selanjutnya menuju Solo, Jawa Tengah. Pemkot Solo mulai memberlakukan sanksi bagi pemilik mobil yang tidak memiliki garasi dan parkir di jalan perkampungan. Sanksinya yaitu denda Rp1 juta. Kepala Dinas Perhubungan Pemkot Solo, Taufik Muhammad, beralasan, perda soal aturan denda atau sanksi itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat. Taufik meminta masyarakat tak segan melapor jika ada pemilik mobil yang parkir sembarangan dan mengganggu lalu lintas jalan. Pemkot Solo menjelaskan perda tersebut terbit karena warga mengadu lantaran kesulitan mengakses jalan perkampungan, sebab banyak pemilik mobil tidak punya garasi dan parkir sembarangan. Selain itu, parkir mobil di jalan perkampungan menyulitkan pemadam kebakaran atau ambulans saat melintas dalam keadaan darurat. Data Badan Pusat Statistik BPS 2021 mencatat, Solo menjadi daerah yang memiliki jumlah mobil terbanyak di Jawa Tengah. Diperkirakan lebih dari 50% penduduk kota Solo memiliki mobil. Dari Solo mampir Yogyakarta. Beroperasinya layanan komuter lain Jogja-Solo dinilai berdampak pada pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB Kota Yogyakarta. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik BPS Kota Yogyakarta, selama 3 tahun komuter beroperasi, PDRB sektor transportasi tahun 2023 meningkat menjadi Rp2 triliun dari yang sebelumnya Rp1,7 triliun. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter Line, Anne Purba menyebut KAI Komuter terus meningkatkan layanan komuter line Jogja-Solo. Pada Agustus 2022 lalu, KAI Komuter Line melakukan perpanjangan relasi komuter lain yang sebelumnya hanya sampai stasiun Solo Balapan. KAI menambah 2 stasiun yang dilalui, yakni stasiun Solo Jebres dan stasiun Palur. Kata dia, 5 stasiun dengan pengguna tertinggi diantaranya stasiun Yogyakarta, stasiun Lempuyangan, stasiun Solo Balapan, stasiun Purwosari, dan stasiun Klaten. Stasiun Yogyakarta menjadi stasiun keberangkatan dan kedatangan tertinggi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza pamit, stay safe and happy, bye-bye. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update.